Oke, melanjutkan kembali alur cerita Dark Knights Death Metal. Kali ini kita berada di One Shot Dark Knights Death Metal setelah melewati cerita sebelumnya di One Shot Dark Knights Death Metal The Secret Origins. Bagaimana Superboy Prime yang berasal dari Earth Prime adalah hanya manusia biasa yang kemudian mendapatkan kekuatan super sebagai tokoh idola di dalam komik Superman. Melibatkan dirinya dalam pertempuran multi semesta membantai Darkest Knights yang mengorbankan dirinya sebagai pahlawan tanpa dikenal oleh para pahlawan yang lainnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke alur cerita one shot yang lainnya, Dark Knights Death Metal The Last Story of the DC Universe. Kali ini bagaimana para pahlawan yang lainnya seperti Teen Titans, Green Lanterns, Green Arrow dan Black Canary, Aquaman, Bat Family dan Superman akan menceritakan perjuangan terakhir mereka dalam menghadapi pertempuran para penjahat yang berasal dari Last 52 ciptaan The Darkest Knights. Cerita ini tergabung dalam antologi cerita komik yang akan kita ceritakan dalam video ini. Nah, bagaimana cerita ini selengkapnya? Inilah Dark Knights Death Metal The Last Story of the DC Universe. Semoga kalian masih menyukai cerita ini. Yeah. Hai semua, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat siapa saja yang melihat video ini. Jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan nih yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Kali ini kita berada di komik One Shot Dark Knights Death Metal The Last Story of the DC Universe dengan beberapa judul yang ada di dalamnya. Dirilis pada tanggal 8 Desember tahun 2020 dengan jumlah halaman sebanyak 82 halaman. Ditulis oleh beberapa penulis yang terlibat dalam cerita antologi komik One Shot ini. Oke, are you ready to Death Metal? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Cerita pertama ini kita melihat Donna Troy yang sedang berada di bibir pantai di The Hellscape. Sebelumnya bernama Themyscira. Tiba-tiba ada Beast Boy yang kemudian menghampirinya, bertanya kenapa dia sendirian di tempat itu. Ya, si Donna Troy pun kemudian menjelaskan ketika pantai ini adalah tempat yang sama di mana Steve Trevor muncul untuk pertama kalinya. Sebuah momen yang digambarkan Wonder Woman sebagai perubahan hidup dan bagaimana ketika si Donna Troy masih kecil, dia berharap sesuatu akan terjadi berada di pantai yang mana hal itu juga akan mengubah hidupnya. Di mana sebenarnya Donna Troy mengakui bahwa dia tidak yakin apakah mereka para pahlawan akan berhasil mengalahkan Batman Full Love. Terlebih kepada pahlawan Justice League, Wonder Woman, Superman, Batman, mereka pun menghilang. Kabar terakhir mereka bersama Lex Luthor yang akan berencana untuk melawan Batman Full Love, sementara Batman Full Love telah memenangi pertempurannya dengan Perpetua. Donna Troy kemudian mengatakan bagaimana dia ingat ketika mereka membentuk Teen Titans itu untuk tidak menyelamatkan dunia, tetapi untuk tetap bersama para pahlawan yang seusia mereka dan menjadi teman. Beast Boy kemudian membawa Donna Troy ke bagian daratan Hellscape yang lainnya, di mana semua Titans ataupun Teen Titans yang berasal dari setiap generasi berkumpul di tempat itu. Donna Troy dengan senang hati berbicara dengan semua tim Titans yang berbeda-beda saat mereka semuanya berinteraksi satu dengan yang lain. Donna Troy kemudian menuju ke posisi Nightwing. Dia sedang bersama si Guards alias si Tempest atau si Aqualad. Donna Troy kemudian berbicara mengenai si Nightwing, Cyborg dan petualangan Justice League bersama Starfire baru-baru ini. Nightwing pun kemudian mengatakan bahwa mereka memastikan untuk kembali ke kostum normal mereka ketika mereka tiba di
di Hellscape. Nightwing pun kemudian menyebutkan kepada kedua teman Titansnya bahwa Batman sedang mengadakan pertemuan dengan Bat Family, dan untuk itu ya dia pun harus menghadiri pertemuan mereka. Saat si Donna dan si Tempest mulai berbicara, bagaimana sekarang ini Titans tidak seperti pada masa mereka. Semua sudah berubah. Kemudian semua Titans yang ada di sana tiba-tiba mereka melihat ke satu arah. Donna Troy pun penasaran, dan apa yang dilihat para Titans yang berkumpul itu? Ternyata yang mereka lihat dan menarik perhatian semua orang adalah Wally West tiba di tempat mereka. Setelah melihat Wally West dengan kostum klasiknya, Donna Troy berjalan menghampiri si Wally. Si Wally West pun kemudian meminta maaf atas kesalahannya melawan krisis mereka sambil berlinangan air mata. Tetapi si Donna Troy memeluknya erat-erat dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Donna Troy kemudian memimpin si Wally West untuk bergabung dengan semua Titans yang lainnya. Nah, karena mereka semua adalah Titans dan memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya, Donna Troy pun memutuskan untuk berbicara di depan semua orang. Si Donna Troy berbicara tentang bagaimana Teen Titans selalu menghadapi tantangan yang sama yang juga diperjuangkan oleh Justice League dengan bersama-sama. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tidak peduli malapetaka dan tantangan yang mereka hadapi di penghujung hari, ketika seseorang melawan Titans, mereka tetap melawan untuk nama Titans. Setelah memuji pidatonya, Beast Boy pun meminta si Donna Troy untuk memberitahu semua orang tentang saat para Titan bertarung dengan Giant Pinkfoot. Nah, mendengar kenangan yang disampaikan oleh si Beast Boy tersebut, semua orang yang ada di sana mulai tertawa terhibur, yang dimana hal itu membantu meringankan suasana bagi semua orang agar untuk lebih bersenang-senang berbicara satu dengan yang lainnya. Kemudian Batman pun tiba-tiba muncul. Dengan menggunakan Black Lantern ring-nya, dia membawa kembali Arsenal alias si Roy Harper sehingga dia dapat bergabung kembali dengan para Titans-nya. Si Roy Harper berbicara dengan Donna dan Aqualad, mengatakan bahwa dia tidak akan melewatkan pertarungan terakhir mereka ini. Roy memperhatikan Wally berdiri di dekatnya dan mengarahkan topinya kepadanya. Si Wally hanya melihatnya saja. Ya, ini mengingatkan akan kisah mereka pada Heroes in Crisis. Roy Harper memaafkan Wally atas apa yang terjadi. Saat semua keluarga Titan dan pahlawan melakukan percakapan terakhir mereka, tiba-tiba ada badai yang muncul saat bumi Last 52 yang dibuat oleh Batman Full Love yang sekarang menjadi The Darkest Knight muncul di langit. Sekilas beberapa panel penampakan para pahlawan yang ada di antologi cerita di halaman ini. Superman terbang untuk terakhir kalinya bersama keluarganya. Batman dan para Bat Family bersiap untuk pertempuran terakhir mereka. Aquaman dan Mera memeluk putrinya. Green Lantern Hal Jordan dan Green Lanternnya Sinestro, Green Arrow dan Black Canary, semua akan dijelaskan dalam cerita ini. Kembali ke cerita Donna Troy. Dengan slogan Together, mereka akan selalu bersama untuk menghadapi pertempuran, yang kemudian Donna Troy memimpin serangan ke pertempuran terakhir dengan semua Titan yang berlari tepat di belakangnya. Di saat mereka berlari untuk menghadapi pertempuran terakhir mereka untuk melawan para penjahat yang berasal dari bumi Last 52, Donna Troy berkata, pertempuran di depan akan sulit, tetapi apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah sendiri. Di Coast City, ya, si Hal Jordan mengunjungi makam ayahnya, dan dengan cincin lenteranya dia kemudian berubah menjadi Green Lantern dan terbang ke markas lamanya. Semua Green Lantern yang lain mengerjakan kesibukan mereka masing-masing, di mana si John Stewart bersama para rekrutan. Kyle Rayner pergi menemui Teen Titans. Guy Gardner, ya tentu saja, dia sedang minum dengan beberapa gelas bir. Seharusnya Guy Gardner bergabung bersamanya,
dia ataupun si Jon Stewart. Tapi yang diinginkan Hal Jordan lakukan sebelum pertempuran terakhir adalah terbang. Dia hanya ingin itu, terbang dan melupakan rasa takut. Tapi sekarang sepertinya ketakutan itulah yang semua orang temukan di ujung jalan. Ketika dia terbang, kita sudah tahu saatnya akan tiba, di saat kita akan jatuh. Di sana, di pangkalan penerbangan militer angkatan udara, Hal Jordan merenungkan apa yang diajarkan ayahnya saat berjalan-jalan di pangkalan itu. Hal Jordan kemudian pergi ke Valley of the Rainbow Rings, lembah cincin pelangi, tempat kuburan bagi semua lantern yang telah meninggal di multiverse. Di tempat inilah dia kembali teringat akan masa lalunya, terjatuh dalam kegelapan. Tiba-tiba nih ada suara yang menyatakan, "Loh, aku kok bisa sial begini bisa menemukan dirimu di tempat ini, Hal Jordan?" Ternyata itu adalah Thal Sinestro, mentor dan musuh bebuyutannya. Hal Jordan kemudian didekati Sinestro. Sinestro mengungkapkan bahwa ini semua berawal apa yang dia ikut sertakan. Dia tidak ada di sana untuk bertarung, tetapi dia berharap untuk menghadapi akhir seperti yang dia mulai. Hal Jordan pun kemudian memberitahu Sinestro untuk semua yang dia lakukan, dan dia terkejut ketika Sinestro memiliki keberanian untuk meminta kesempatan lagi menjadi bagian dari Green Lantern. Tetapi pada akhirnya Hal Jordan memahami bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk melawan rasa takut, untuk memberitahu Sinestro bahwa yang dia butuhkan hanyalah mengingat kata-katanya. Mendengar apa yang disampaikan Hal Jordan tersebut, Sinestro kemudian memutuskan untuk pergi. Namun setelah berpikir sejenak, Hal Jordan mentransfer kekuatan cincin Green Lantern dan memberikannya cincin itu ke Sinestro. Dengan alasan apapun yang dia mulai, mungkin kali ini dapat dia rubah kembali. Sinestro dengan senang sambil mengingat apa yang terjadi pada masa lalunya. Baik dalam Brightest Day ataupun Blackest Night, tidak akan ada kejahatan yang lari darinya. Untuk itu, dia akan menunjukkan "Beware my power." Sinestro membacakan sumpah Green Lantern Corps. Kemudian dia berubah. Yang semula dia adalah Green Lantern berwarna kuning, sekarang dia menjadi Green Lantern berwarna hijau. Dan selanjutnya mereka berdua adalah Hal Jordan dan Sinestro terbang bersama untuk menghadapi krisis yang akan mereka hadapi ini, untuk menemukan beberapa Blue Lantern Corps, beberapa harapan untuk pertempuran terakhir yang mereka hadapkan. Di tempat lain, setelah mengingat pertarungannya dengan Batman Who Laughs yang berhasil membuatnya mati dengan chainsaw yang terlihat, sekarang si Princess Diana berjuang untuk memahami mengapa dia tidak merasakan apa-apa ketika dia membunuh Batman Who Laughs. Apakah itu karena dia tahu itu bukan kemenangan sejati? Si Wonder Woman pun kemudian berbicara dengan ibunya mengenai seberapa siapnya dia untuk peperangan ini. Bahkan ibunya tidak bisa membuatnya merasakan dorongan yang dia butuhkan untuk pertempuran ini. Ratu Hippolyta mencoba untuk menegaskan beberapa pertanyaan dirinya yang harus merasakan dan meluangkan waktu untuk mempersiapkannya sebaik mungkin. Wonder Woman kemudian pergi menemui Riddler. Dengan menampilkan pertanyaan teka-teki, si Wonder Woman langsung memutuskan untuk menyerah, tidak menjawab teka-teki itu. Dia mengabaikannya dan berjalan meninggalkan The Riddler. Dia kemudian memasuki ruangan di mana sekali saja dia hancur karena dia merasa dia tidak siap untuk apa yang akan datang. Tiba-tiba Donald Troy dari alam semesta yang tidak dikenal muncul dan menjelaskan apa yang terjadi di dunianya untuk membantu Wonder Woman memahami bahwa rasa sakit yang dia rasakan normal karena mendorong mereka untuk mendapatkan kemenangan. Sebuah dunianya Donald Troy yang merupakan batu loncatan untuk Darkest Night, dunia yang dibantai. Dengan rasa sakit itu dan rasa sakit yang lainnya akan menjadi dorongan bagi Wonder
Wonder Woman, karena beban yang dia ambil adalah tentang orang-orang yang menderita karena perbuatan jahat musuh. Dan ketika saatnya tiba, dia akan menjadi pejuang seperti dulu untuk melindungi yang lemah dan menghentikan rasa sakitnya. Setelah mendengar kata-kata motivasi dari Donna Troy tersebut, Wonder Woman kemudian bergabung dengan saudari-saudari perempuan Amazonnya dan memberitahu mereka bahwa dia bersiap untuk pertempuran terakhirnya. Di bagian lain, Themyscira, Green Arrow dan Black Canary sedang menyaksikan di depan mereka ini apa yang dulunya disebut Paradise Island, rumah Amazon, ya sekarang telah berubah menjadi neraka yang kita kenal sebagai Hellscape. Mereka berdua menghabiskan waktu quality time versi mereka sendiri dengan bercanda satu sama lain dan membicarakan hubungan mereka. Mereka kemudian berbicara tentang peran Wonder Woman dalam krisis saat ini dan hal-hal yang lainnya. Akhirnya mereka sampai di satu tempat di mana Black Canary menemukan sesuatu yang aneh dan memutuskan untuk meminumnya. Tapi saat dia meminumnya, tiba-tiba ada hiu Joker yang menyerang mereka. Black Canary dengan cepat mengalahkan mereka dengan teriakan lengkingannya. Black Canary kemudian memberitahu si Green Arrow bahwa dia selalu ingin memiliki oaths atau sumpah, sesuatu yang dimiliki para Lanterns yang diucapkan ketika harapan mulai sirna. Oliver Queen malah mengatakan padanya bahwa dia ingin mereka memiliki kencan pertama yang nyata. Mereka berubah yang dari awalnya tidak menyukai satu sama lain sembari berjalannya waktu, kemudian menjadi jalinan kekasih dalam waktu yang singkat, dan mereka tidak pernah memiliki momen pertama kali yang dimiliki setiap pasangan. Nah, akan menyenangkan jika mereka memilikinya. Mengingat lagian pula di hari-hari yang seperti ini, jadi mengapa tidak memiliki kencan romantis di tempat ini? Ya, mereka pun ingin mencobanya, dan tetapi mereka malah tertawa bersama-sama. Agak mustahil saja ya kan untuk menemukan sesuatu yang romantis di Hellscape yang seram ini. Si Green Arrow pun kemudian berlutut. Sepertinya dia akan melamar, tapi ternyata palsu karena dia malah memberikan sumpah gaya Green Lantern untuk mereka miliki, yang mengingatkan si Black Canary akan selalu berdiri di antaranya dan kegelapan, melindunginya dalam setiap dekapan. Dinah Drake memberitahu Oliver Queen bahwa dia pikir si Oliver akan melamarnya, tapi dia pun menjadi tidak senang karena dia tidak melamarnya. Bukan karena Oliver tidak mencintainya, tetapi karena dia ingin menerima di tempat yang penuh harapan dan bukan dari ketakutan yang seperti ini. Nah, saat mereka berdua saling berpelukan dan hanyut dalam percintaan mereka yang sesungguhnya, tiba-tiba ada seseorang nih yang begitu asing di mata mereka. Seorang wanita muda yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Black Arrow. Dia muncul dan mengungkapkan bahwa dia adalah Laurel Lance Queen, putri dari Oliver Queen dan Dinah Lance di alam semestanya. Si Green Arrow dan Black Canary dengan senang hati terikat dengan seorang anak yang berasal dari alam semesta lain. Black Canary pun kemudian memberitahu Laurel sumpah yang dibuat si Oliver yang sebelumnya, mirip apa yang disebutkan si Green Arrow tadi. Dan mereka pun merasakan hal yang sama. Mereka berjanji satu sama lain untuk berdiri berdampingan dalam pertempuran. Dan saat mereka berkumpul dengan para pahlawan yang lain, Oliver mengeluarkan sebuah cincin, yang dimana cincin itu yang akan dia berikan kepada Dinah Lance sebelumnya, dan mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menyesal. Ya, sebuah kisah cinta antara Green Arrow dan Black Canary yang lagi bucin sampai di sini, karena mereka bertiga selanjutnya akan segera menghadapi krisis terakhir.
Di tempat lain, Aquaman memutuskan untuk meninggalkan beberapa catatan. Catatan itu dia tuliskan kepada seseorang yang dia cintai. Dia menarasikan sepanjang halaman yang berada di pantai tempat para pahlawan lainnya berada. Setelah itu, memahami apa yang dipertaruhkan dan kerugian yang mungkin mereka deritakan, sedangkan dirinya memutuskan untuk berenang ke dalam lautan terakhirnya dan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada makhluk laut yang dia sebutkan. Aquaman akhirnya berhasil sampai di lokasi di mana situ ada si Merah saat dia memutuskan untuk menghabiskan waktu bersamanya dan putri yang mereka cintai yang bernama Andy. Di mana cerita singkat ini si Aquaman meninggalkan sepucuk surat yang tulus yang dia tulis kepada putrinya yang bernama Andy tentang mengapa dia memilih menjadi Admiral of the Black Fleet, Laksamana Armada Hitam, dan tentang mengapa dia memilih untuk mati dalam perang. Batman berdiri di malam hari, merenungkan apa yang membuatnya dan keluarganya merencanakan untuk menghadapi krisis yang sedang terjadi ini. Dengan waktu yang tidak banyak tersisa lagi, di sebuah perkemahan, Batgirl menemukan Batman yang merenungkan apa yang sedang mereka perjuangkan saat ini dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus beristirahat sebelum pertarungan terakhir. Batman kemudian memuji Batgirl karena menjadi pemimpin yang baik. Si Batgirl menyebutkan bahwa dia merasa implannya sudah berakhir. Batman menyatakan bahwa ini adalah akhir yang sebagai permulaan baginya. Dia kemudian menyuruh si Batgirl ini agar meminta Bat Family yang lain untuk berkumpul. Batgirl pun pergi dan menemukan si Robin yang dia panggil tim. Meski si Robin yang mengenakan kostum Robinnya itu adalah Damian Wayne yang sedang bermain kartu. Kemudian dia menemui Red Hood yang sedang menemukan beberapa senjata. Selanjutnya yang terakhir akhirnya menemui si Nightwing yang sedang membantu memasak makanan. Sebelum mereka pergi ke pertemuan, Nightwing mencoba untuk berbicara secara terbuka tentang perasaannya terhadap si Batgirl. Tetapi si Batgirl mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan ini di tempat ini sekarang. Nah, beberapa saat kemudian para Bat Family pun melakukan pertemuan dan pada pertemuan itu Batman mengatakan dia akan langsung ke inti pertemuan dan bertanya kepada mereka semua yang sedang berkumpul apa yang mereka bawa ke pertarungan terakhir mereka nantinya. Ya, para Bat Family pun kemudian mengeluarkan senjata rahasia terakhir mereka yang tersisa dari masing-masing dari mereka. Setelah melihat barang-barang itu, Batman pun kemudian menyebutkan berarti mereka sekarang semuanya sudah siap. Nah, setelah pertemuan, ya si Nightwing pun kembali ke niat awalnya yang tadi. Dia mencoba membuat si Batgirl berbicara tentang hubungan mereka sekali lagi. Tetapi si Batgirl tidak mau pula. Bosan dengan mondar-mandirnya, si Batman pun bertanya kepada mereka berdua apa yang mereka inginkan pada akhirnya ini. Si Nightwing pun kemudian jujur meminta si Batgirl untuk menikah dengannya. Batgirl pun mengakui bahwa dia juga menginginkan hal yang sama dengan si Nightwing, sehingga si Batman pun secara tidak langsung meresmikan pernikahan mereka. Nah, di saat mereka berduaan, Nightwing dan Batgirl setuju untuk menikah. Tetapi nih dengan syarat, jika mereka selamat dari pertempuran terakhir ini, maka pernikahan mereka akan dibatalkan dan tidak berlaku. Bisa pula macam gitu ya kan. Tetapi jika mereka masih hidup dalam krisis ini, Nightwing akan berjanji kepada wanita yang dia cintainya itu bahwa dia akan menaklukkan cintanya kembali. Dan mereka pun berciuman sambil menjelaskan kepada Batgirl karena dia telah mengenalnya sepanjang hidupnya sejak pertama mereka bertemu. Di saat itu juga Batman yang berdiri tegak berada di tebing terdekat sedang menyaksikan matahari terbit. Selama di Fortress of Solitude, Superman setelah mengumpulkan bahan yang diperlukan, menciptakan perangkat Chronal yang memungkinkan dia untuk kembali ke masa 1 jam yang lalu. Setelah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, Superman menggunakan 1 jam itu untuk berkeliling dunia, menyelamatkan semua nyawa yang dia bisa selamatkan, membantu mereka yang membutuhkan, dan berbicara dengan orang lain. Dia juga mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada Supergirl. Akhirnya Superman bertemu
bertemu dengan Lois Lane dan Superboy Jonathan Kent. Di saat mereka bertemu ini, satu keluarganya si Superman, di saat mereka bertemu, Superman memutuskan mereka harus menghabiskan waktu bersama dengan terbang sebagai sebuah keluarga karena mereka masih punya waktu. Ya, sebuah antologi cerita dari beberapa sebagian pahlawan DC yang akan segera menghadapi pertempuran terakhir mereka melawan para kesatria kegelapan yang kali ini bukan dari Dark Multiverse tapi yang dikenal sebagai Last 52. Simbol Titans Together bersama-sama menghadapi pertempuran mereka terakhir. Green Lantern Hal Jordan bersama Sinestro akan bersama menghadapi krisis terakhir. Begitu juga dengan para Amazonian yang tersisa, Green Arrow dan Black Canary yang bertemu dengan Black Arrow dari dunia alternatif, Aquaman bersama Mera dan putri mereka Andy, Bat Family, dan berakhir kepada cerita Superman yang terbang untuk terakhir kalinya bersama keluarganya tercinta. Masing-masing cerita dengan 10 lembar halaman. Pada setiap judul dalam cerita di komik ini tidak ada sedikit pun mengenai tentang pertempuran, ya, yang bergaris besar tentang sebuah harapan dan keyakinan mereka untuk menghadapi pertempuran terakhir. Bagaimanapun juga mereka menyadari semua akan berakhir dengan kekalahan. Selanjutnya cerita akan kembali ke cerita utama Dark Knight Death Metal bagian yang ke-6. Kita akan menyaksikan pertempuran yang sebenarnya di antara semua pahlawan yang ada di DC Universe menghadapi versi negatif mereka dari dunia Last 52. Tentu saja cerita ini segera akan semakin mendekati kepada akhir dari serial Dark Knight Death Metal. Bagaimana cerita ini akan berakhir? Ikuti terus cerita video komik Dark Knight Death Metal selanjutnya. Link ada di dalam kolom deskripsi video ini, lengkap dengan susunan alur cerita yang kami susun dalam playlistnya. Silahkan tulis komentar kalian mengenai cerita video komik ini. Sampaikan pendapatnya, masukan ataupun hal-hal yang ingin kalian sampaikan agar channel DC Indonesia semakin menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Bagaimanapun juga, Mimin bukanlah yang terbaik, tapi bagaimana caranya Mimin berupaya untuk menjadi terbaik bagi kalian penggemar DC Comics. Dan akhirnya, jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.